Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shaimin, shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita berada di paruh kedua 10 hari kedua di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita akan dapat kita laksanakan dengan baik sampai dengan akhir Ramadan. Dan puasa-puasa sebelumnya dari pertama sampai dengan hari ini diterima oleh Allah sebagai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur. Wa qala aidan Ikra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Shaimin, shaimat rahimakumullah. Saya ingin pada kesempatan ini mengajak jamaah sekalian untuk merenungkan perjalanan hidup kita yang sudah begitu panjang. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk hidup. Allah berikan kepada kita kehidupan yang sempurna, jasad kita yang sempurna, organ kita yang sempurna. Allah sempurnakan semua yang ada. Allah jadikan telinga kita bisa mendengar. Allah jadikan mata kita bisa melihat. Allah jadikan lisan kita bisa berbicara dan hati kita bisa memahami. Oleh karena itu, sudah sejauh mana kemudian semua anugerah yang Allah sudah berikan kepada kita dengan berbagai nikmat dan karunia yang apabila kita pahami, kita mencoba untuk menghitung nikmat dan karunia Allah itu sungguh tidak akan bisa untuk kita menghargakan. Allah Subhanahu wa taala sudah nyatakan dalam firman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau saja kalian mencoba untuk menghitung, menilai, menghargakan nikmat dan karunia Allah yang sudah Allah berikan kepada kita, niscaya la tuhsuha, enggak mampu kita menghitung. Terlalu banyak, terlalu besar. Mohon izin saya coba sampaikan sebuah contoh. Ketika seseorang harus Allah uji, maaf, begitu dia bangun tidur, katakan saja dia punya indera tangan sebelah kiri atau sebelah kanannya tidak bisa digerakkan. Kakinya pun sebelah tidak bisa digerakkan. Padahal ketika kita tidur, kita nggak minta pada Allah, ya Allah hari ini, malam ini aku tidur dan aku mohon kembalikan organ tubuhku, inderaku seperti semula. Nggak pernah kita minta. Tapi ketika Allah bangkitkan kita dalam kondisi yang sehat walafiat, kita coba katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Cuma itu yang kita ucapkan. Kita puji Allah yang sudah menghidupkan kita kembali setelah kita mati semalam. Padahal berapa banyak catatan yang Allah kembalikan dari indera kita yang kemudian itu semua bisa berfungsi dengan baik seperti yang kita lakukan hari ini, saat ini. La tuhsuha. Andaikan saja sebelah tangan kita, kaki kita nggak bisa kita gerakkan, kita akan teriak, ya Allah, kenapa tanganku tidak bisa aku gerakkan? Kenapa kakiku tidak bisa aku gerakkan? Kemudian teriakan kita memanggil seisi rumah. Ibu, kita panggil ibu, istri kita. Ayah, kita panggil kemudian ayah kita, kalau itu kemudian istri dan anaknya yang menderita. Kenapa? Aku punya badan, aku punya tangan, aku punya kaki, tidak bisa aku gerakkan, ya Allah, ya Rabb. Semua isi rumah heboh. Bawa segera aku ke rumah sakit, aku tidak ingin, tanganku tidak bisa bergerak, dan seterusnya, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Heboh. Heboh. Bawa ke rumah sakit, masuk UGD, pasang kamar, kemudian kita disiskan segalanya, dan sebagainya, dan sebagainya. Subhanallah. Berapa sudah catatan angka, nilai yang harus kita keluarkan?
baru saja kita mengeluh, sudah catatan jutaan rupiah harus kita keluarkan. Saudara sekalian, apalagi kalau organ-organ tertentu, jantung, pernafasan, harus pakai ventilator dengan alat yang selalu melekat. Ventilator dibuka, artinya maut mengancam. Subhanallah, subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Saudara sekalian, oleh karena itu patut kalau kemudian kita harus pandai bersyukur, dan patut juga kemudian kita harus akui kehilapan kita. Kita sudah lalai. Kita sudah lalai. Allah firmankan kepada kita, Alladzi khalaqal mauta wal hayata, aku ciptakan, aku jadikan. Allah menjadikan buat kita itu mati dan kehidupan. Kita awalnya mati, kemudian Allah hidupkan kita. Wal hayata, dan kondisi hidup ini untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji, untuk jadikan kesempatan bagaimana kemudian kita berupaya terus dan terus. Untuk apa? Ahsanu amala, untuk terus meningkatkan nilai-nilai positif, nilai-nilai baik dari setiap amal yang kita lakukan. Saudara sekalian, subhanallah, saya teringat dengan satu surah dalam Al-Quran, surah Ar-Rahman. Berulang-ulang Allah ulang-ulang ayat itu sampai 33 kali. Allah ulang-ulang ayat itu sampai berpuluh kali. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat dan karunia Allah yang mana lagi harus dan akan kita dustakan. Subhanallah, Allah ulang-ulang, tidak sekali dua kali, lebih dari 30 kali Allah ulang-ulang mempertanyakan kepada kita nikmat karunia Allah yang mana yang akan kita dustakan. Terlalu banyak kita dustakan nikmat Allah, terlalu banyak kita hianati karunia Allah, dan terlalu banyak kita lakukan kemurkaan kepada Allah. Saudara hadirin shaimin shaimat rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk berupaya agar kita sadar betul bahwa setiap kita yang hidup akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup itu, setiap yang bernapas itu, dan kita di dalamnya ternyata akan mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan kalau sudah ajalnya tiba, kontraknya habis, nggak bisa ditunda dan nggak bisa juga dipercepat. Kita minta dipercepat karena begitu berat beban hidup kita, tak bisa. Dan kita juga minta ditunda karena begitu nikmatnya kita dengan hidup ini. Atau kita minta ditunda karena kita belum bertaubat, tak juga bisa. Tidak bisa. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Oleh karena itu, di tengah kita masih berada di bulan Ramadan, bulan mustajab, bulan yang di dalamnya doa diterima dan dikabulkan. Mari kita mohon pada Allah untuk kita lakukan pertaubatan. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang benar. Karena kita sudah sadar betul bahwa begitu banyak perjalanan hidup kita yang isinya catatan dosa. Begitu panjang perjalanan kita yang isinya catatan kemaksiatan. Begitu panjang perjalanan hidup kita yang ada adalah kelalaian. Kita sudah lalai terhadap kewajiban kita. Kita sudah melakukan kemurkaan yang justru Allah murka dan marah pada kita. Saatnya Ramadan ini kita manfaatkan untuk kita bertaubat kepada Allah. Kenapa demikian? Kita nggak yakin apakah tahun depan kita masih akan ketemu Ramadan. Kita nggak yakin. Wa ma tadri nafsun maza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Kita nggak tahu apakah kemudian yang bisa kita lakukan besok. Apa kita masih bisa ketemu Ramadan, atau justru barangkali nyaris kita nggak bisa lagi ketemu Syawal. Hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu, selagi Allah memberikan kesempatan kepada kita, mari kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha.
Kita taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kenapa demikian? Karena sudah ketika ajalnya tiba nanti, subhanallah, Allah akan perintahkan kepada kita, Iqra kitabak, bacalah bukumu. Saudara sekalian, kita semua ternyata punya diary, catatan harian. Semua kita punya catatan harian. Yang itu semua dicatat. Kalau diary yang kita punya, itu setiap kali kita punya aktivitas kita yang catat. Hari ini kita lakukan apa, hari ini kita beramal apa, hari ini kita transaksi apa, hari ini kita menyepakati apa, semua kita catat. Kalau itu catatannya nggak penting, malah nggak kita catat. Kalau catatan itu yang membuat kita malu, malah mungkin tidak kita catat. Tapi catatan Allah nggak pernah ada yang luput. Allah tugaskan malaikatnya, Raqib dan Atid. Untuk apa? Untuk mencatat semua perjalanan setiap kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihim raqibun atid. Tidak akan pernah luput apa yang kita lakukan manusia dari catatan Raqib dan Atid. Saudara sekalian, shaimin rahimakumullah. Kemudian mau bagaimana lagi kita? Ketika kita sudah berada di posisi seperti itu, kita yang sudah tidak bisa lagi melakukan berbagai macam aktivitas, justru pada ketika itu yang Allah perintahkan, Iqra kitabak, baca bukumu. Apa saja yang kalian lakukan selama di dunia, baca bukumu. Semua kita nggak bisa lagi mengelak. Tidak ada lagi yang bisa mengelak atas perintah Allah. Padahal hari itu kata Allah, al-yawma la yanfa'u malun wala banun. Subhanallah. Pada hari itu la yanfa', enggak ada gunanya. Tidak lagi akan memberikan manfaat malun, berapapun harta yang kita miliki ketika kita berada di dunia. La yanfa', enggak ada guna, enggak bermanfaat. Wala banun, dan enggak juga akan memberikan manfaat dan pertolongan. Berapa banyak orang-orang yang pernah setia di belakang kita. La yanfa'u malun wala banun. Kemudian siapa yang hari itu bisa tersenyum? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang datang menghampiri Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat, dengan hati yang mampu mempertahankan diri untuk mempertahankan nilai-nilai kebenaran dalam perjalanan hidup. Shaimin, shaimat rahimakumullah. Kita diminta untuk membaca buku catatan kita yang tidak pernah akan luput apapun, bentuk apapun yang kita lakukan sepanjang kita hidup. Saudara sekalian, oleh karena itu, di tengah kita dalam suasana Ramadan sebagai bulan mustajab, bulan yang doa dan permohonan kita diijabah, bulan yang di dalamnya dosa dan kesalahan diampuni. Saudara sekalian, Allah panggil kita dalam surah Az-Zumar. Allah seru kita dengan penuh kesajaan, memanggil kita, menyeru kita dalam surah Az-Zumar. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Saudara sekalian, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang sudah kelewatan, israf, yang sudah berlebihan, yang sudah israf, yang sudah melampaui batas, yang sudah kebangetan. Allah panggil justru hambanya yang sudah melampaui batas. Allah panggil hambanya yang justru sudah kebangetan. Bukan orang-orang yang alim, bukan para kiai, bukan habaib. Yang dipanggil kita di dalamnya. Kita di dalamnya yang dipanggil oleh Allah. Untuk apa? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hambaku yang sudah kebangetan, yang sudah melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa atas rahmat dan karunia Allah.
Allah tegaskan jangan putus asa, jangan cemas, jangan risau, jangan galau atas rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan ampuni dosamu semua. Hai yang sudah melampaui batas, Allah akan ampuni dosamu semua. Wahai yang sudah kebangetan, Allah akan ampuni dosamu semua. Bahkan dalam ayat yang lain dikatakan, wa ya'fu anis sayyi'at, dan akan dihapuskan segala kejelekan-kejelekan yang kita lakukan. Allah nyatakan ini semua sebagai himbauan, sebagai seruan, sebagai panggilan, karena Allah Maha Rahman. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Ghafur, Allah Al-Afu. Oleh karena itu, saudara hadirin, shaimin, shaimat rahimakumullah, mari kita manfaatkan kesempatan Ramadan ini. Mumpung kita berada di paruh di 10 hari kedua, yang kata Nabi, awsatuhu maghfirah, 10 hari keduanya adalah maghfirah. Mari kita bermohon kepada Allah untuk kita mohon diampuni dosa dan kesalahan kita, dimaafkan segala khilaf kita, dan dihapuskan segala catatan keburukan kita. Dengan demikian, insya Allah Ramadan akan membawa keberkahan pada kita, dan kita akhiri Ramadan ini dengan sukacita, yakni kita layak menyandang Idul Fitri, bahwa kita semua kembali kepada fitrah. Kayaumi waladatu ummu, bagaikan seorang yang baru dilahirkan oleh ibundanya. Barakallahu li wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.